Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irlina Ramdhani dari kelas DKP 22A dengan NIM 20220060041 dan di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab pertanyaan dari tugas UAS Sejarah Desain yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, di sini sebutkan 3 faktor utama dari lahirnya gerakan Bauhaus dan jelaskan. Nah, di sini saya menjawab untuk yang pertama itu, faktor utama dari lahirnya gerakan Bauhaus ini terjadi akibat revolusi industri di daratan Eropa pada awal abad ke-20. Kelahiran Bauhaus didahului dengan terbentuknya Deutsche Werkbund pada 9 Oktober 1907 di München, Jerman, yang digagas oleh dua arsitek yaitu Theodor Fischer dan Hermann Musterschitz. Nah, Bauhaus itu pada dasarnya dapat dilihat sebagai upaya bangsa Jerman untuk meningkatkan mutu desain di era industri. Nah, upaya ini dimulai bangsa Jerman sejak awal abad ke-20 dengan berdirinya The Deutsche Werkbund dengan berusaha meningkatkan mutu estetis dan fungsi dari produksi massal, khususnya untuk produk yang murah harganya. Kemudian, Deutsche Werkbund ini adalah nama dari kelompok diskusi yang terdiri dari seniman muda, arsitek muda, penulis muda, pengrajin muda, dan kalangan industri yang berdirinya itu dengan beranggotakan 12 orang seniman dan dianggap sebagai kelompok kelas menengah kala itu. Kemudian selanjutnya untuk poin yang kedua adalah dikarenakan pada saat itu terjadinya revolusi industri, maka hal tersebut atau revolusi industri tersebut berdampak pada perekonomian yang ada di Jerman pada saat itu. Nah, pada saat itu perekonomiannya sangat kacau di Jerman setelah Perang Dunia yang menguras segenap kekuatan Jerman. Seorang arsitek Walter Gropius ditunjuk untuk memimpin sebuah industri yang dapat membantu membangun negara dan membentuk sebuah tatanan sosial yang baru diberi nama Bauhaus. Nah, institusi ini difokuskan pada sebuah bentuk baru yang rasional dari perumahan sosial bagi pekerja. Kemudian poin yang ketiga, faktor utama dari lahirnya Bauhaus ini adalah dikarenakan sistem pendidikannya. Nah, Bauhaus itu merupakan hasil penggabungan dari dua sekolah seni. Dan sistem pendidikan Bauhaus pada awalnya menyerupai sistem yang terdapat pada kuil-kuil Buddha Shaolin dengan tema sentralnya di bidang desain. Dan dalam perkembangan sejarah, sekolah Bauhaus itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama ada Bauhaus periode Weimar antara tahun 1919 sampai 1924 dan Bauhaus periode Dessau 1925 sampai 1932. Perpindahan sekolah Bauhaus ke Weimar disebabkan oleh tekanan politis dari pemerintah Weimar yang menganggap Bauhaus dengan prinsip universalismenya dan tidak punya rasa nasionalisme. Kemudian untuk soal yang nomor 2 di sini, sebutkan beberapa contoh karya yang lahir di era gerakan Bauhaus dan sertakan contoh juga penjelasan mengenai kekhasan dan karakteristik dari karya-karya tersebut. Di sini yang pertama ada karya dari Annie Albers bernama Wall Hanging 1962. Annie Albers adalah kepala bidang tenun pada 1931 dan merupakan sosok dari alumni sekolah itu. Dia awalnya enggan mengambil kelas tenun, namun kemudian dia justru menjadi pionir desain tekstil. Kemudian untuk karakteristik dari karya Annie Albers yaitu Wall Hanging ini terdapat gaya geometris dan presisi yang merupakan kekhasan dari Bauhaus. Kemudian di sini ada karya lampu meja samping oleh Marian Grant. Desainnya itu tidak memiliki dekorasi atau tambahan yang akan membedakannya dengan gaya desainer tertentu atau bahkan dekade tertentu. Tampaknya benar-benar umum, namun ini adalah hasil dari proses desain yang sangat cermat, di mana setiap fitur telah dipertimbangkan secara cermat. Dengan bentuk cupnya yang panjang, dengan bertujuan untuk melindungi mata dari silawan bola mentah, dan sebuah pin menempelkan tudung ke lengan memungkinkannya berputar sedikit untuk mengarahkan cahaya. Dan bentuk dari lampu tidur ini
Beberapa bagiannya teratur secara geometris agar mudah dibuat dan sangat efisien. Kemudian ada karya Five Piece Coffee and Tea Service 1929 oleh George Christian Jebelain. Untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip desain ini bekerja dalam praktiknya, kita dapat membandingkan teko teh Marian dan milik George. Perbedaan terbesar adalah jumlah dekorasi tambahan di karyanya George. Yang paling jelas adalah alur vertikal dan desain ukiran yang tidak memiliki tujuan fungsional, tetapi akan sangat meningkatkan kesulitan dalam waktu dan biaya pembuatan. Sebaliknya, teko milik Marian modelnya adalah buatan tangan dan dibuat dari bagian sesedikit mungkin, dan semua bagian itu direduksi menjadi bentuk sederhana dan rasional. Kemudian untuk soal nomor 3, apa saja ciri khas dari gerakan Swiss Style yang menjadi sumbangsi bagi dunia desain grafis? Di sini yang pertama, ciri khasnya memanfaatkan ruang negatif atau ruang kosong dan bersih dan sederhana. Maksud dari bersih dan sederhana ini, jadi tidak menggunakan elemen-elemen tambahan yang tidak berhubungan dengan isi konten. Kemudian yang kedua, lebih sering menggunakan font sans serif dan layout asimetris. Penggunaan font sans serif ini memberikan kesan modern, kontemporer, dan efisien. Kemudian yang ketiga, adanya layout asimetris dalam hal keseimbangan visual digunakan agar memberi kesan adanya movement atau gerakan sehingga lebih dinamis dan tidak kaku. Nah, penggunaan grid matematis untuk menciptakan struktur yang teratur dan utuh, layout yang asimetris, penggunaan fotografi daripada ilustrasi, huruf sans serif terutama Helvetica, dan menjadi ciri khas dari Swiss Style graphic design sebagai pengaruh dari arsitektur modern dan desain industri yang memperjuangkan prinsip bentuk mengikuti fungsi. Swiss Style graphic design lebih banyak menekankan pada penggunaan elemen visual yang minimal seperti tipografi dan layout isi daripada tekstur dan ilustrasi. Untuk nomor 4, di sini soalnya adalah berikan beberapa contoh karya Swiss Styles dan sertakan penjelasannya. Yang pertama di sini adanya desain sampul buku saku yang dirancang oleh Rudolf de Harak untuk penerbit MC Grauhill pada tahun 1960-an. Dan jika kalian melihat foto ini, nampak desain sampul buku tersebut dibuat sesederhana mungkin namun terlihat rapi. Setiap sampul menunjukkan judul buku dan penulis serta disejajarkan dengan kisi rata kanan rata kiri, dan satu gambar yang mencolok mencakup sebagian besar jaket menjelaskan tema buku tertentu. Kemudian yang kedua ada karya Joseph Muller-Brockmann yang mana berpijak pada prinsip Swiss Style Design. Seniman grafis dapat bereksperimen dengan menciptakan pola geometris yang abstrak, kombinasi warna yang tidak biasa, manipulasi teks, dan visual abstrak yang menarik perhatian untuk menyampaikan tujuannya secara jelas. Bagi mereka yang berprinsip pada Swiss design, pembagian elemen yang tidak perlu tanpa mengeksplorasi potensi elemen tersebut dianggap sebagai suatu hal yang percuma. Itulah kenapa Swiss style lebih menonjolkan pada tipografi sebagai elemen komunikasi yang efisien dan tidak menambahkan elemen-elemen yang lain yang tidak sesuai dengan isi konten. Kemudian yang ketiga ada karya MB yang mana sampai saat ini gaya desain masih terus digunakan seperti yang terlihat dalam karya-karya eksperimental Justus. Studio desain grafis yang berdiri tahun 1997 dan berbasis di Amsterdam. Dalam menghasilkan karya, mereka banyak terinspirasi oleh Wim Crawell, salah satu desainer grafis Belanda yang dikenal karena karya grafisnya yang berbasis pada grid dan tipografi yang berakar dari International Typographic Style. Untuk soal yang nomor 5, apa prinsip dasar dari lahirnya gerakan seni pop art? Jelaskan beserta konsep yang ditawarkan oleh beberapa penggagasnya. Menurut Jamie, menjelaskan bahwa pop art itu merupakan perlawanan dari seni-seni yang sudah mapan, yang pada ketika itu pusatnya ada di Britania Raya dan Amerika Serikat.
Seni pop art itu merupakan seni yang berkembang di Amerika yang lahir akibat tidak puas terhadap berkembangnya gaya ekspresionisme yang melanda kaum akademis dan menempati kelas yang besar saat itu yang dianggap tidak memberikan sumbangan pada masyarakat. Maka pandangan para tokoh penentang ekspresionisme seperti Andy Warhol, Leo, dan yang lainnya mencoba melemparkan karya popnya terhadap publik secara besar-besaran lewat karya grafis kontemporernya sebagai reaksi tidak puasnya pada karya ekspresionisme yang melanda pada budaya Amerika saat itu. Kemudian pop art berhasil tenar karena Andy Warhol yang mengangkat konsep pop art menggunakan benda yang sehari-hari bisa ditemui, sehingga pop art mudah dilakukan oleh siapapun karena menggunakan objek yang populer yang mudah ditemukan. Untuk soal nomor 6, berikan beberapa contoh karya pop art dari tokoh-tokoh pop art dan sertakan penjelasannya. Di sini yang pertama ada album The Beatles yang dibuat oleh Richard Hamilton. Selain dia mendesain dari album di sini, Richard juga memberikan gagasan dia untuk mewujudkan ide dari The Beatles itu sendiri. Kemudian yang kedua ada Awan Perak karya Andy Warhol. Nah, karya perak ini dikabarkan menandai akhir dari karir Andy Warhol sebagai pelukis di 1965. Ide dibaliknya begitu mengambang, tapi karya yang dikembangkan bersama Junior Billy ini atau eksperimennya dalam seni dan teknologi itu menjadi salah satu karya yang kontroversial, tapi karyanya bisa melayang tanpa naik terlalu tinggi atau terlalu jauh dan terlalu rendah juga gitu. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, masterpiece, yang merupakan sumber dari gambarnya adalah panel buku komik dengan kedua subjek diposisikan sama dengan posisinya di sini. Tetapi mereka berada di dalam mobil pada gambar sumber ini. Motif balon itu berbunyi, tapi suatu saat kepahitan akan berlalu. Masterpiece adalah bagian dari retrospeksi Liechtenstein terbesar yang pernah dikunjungi oleh Institut Seni Chicago pada 16 Mei hingga 3 September 2012. Kemudian di soal nomor 7, di sini momen-momen penting apa saja yang menjadi tonggak sejarah perkembangan desain grafis di Indonesia. Di sini mungkin momen-momen pentingnya itu adalah pertama kali Indonesia adanya surat kabar. Di sini surat kabarnya ditujukan untuk perdagangan yang ada di Indonesia pada saat itu di Hindia Belanda. Kemudian untuk agama, di sini adanya cetakan atau menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa daerah. Dan poin pentingnya itu adalah berarti momen pentingnya itu terhadap tonggak sejarah yang menjadi perkembangan desain itu adalah yang pertama perdagangan tadi, adanya percetakan untuk perdagangan, adanya percetakan untuk kepentingan agama seperti penerbitan Kristen, literatur Kristen, dan kemudian adanya juga komunikasi lewat berita dan surat kabar. Nah, di sini pertama menyimpulkan bahwa yang mendatangkan adalah VOC untuk mencetak berita dan termasuk juga iklan pada saat itu. Kemudian pada tanggal 22 November 1809 pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan percetakan milik pemerintah. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan adanya surat kabar yang berbahasa Melayu. Dan pada 1908 juga percetakan Tionghoa pertama kali berdiri di Surabaya dan didirikan oleh pengusaha Tionghoa bernama Nio Sioan. Nah, kemudian masih berlanjut mengenai percetakan ini, setelah tadi adanya surat kabar, maka sekarang pada 1919 adanya periklanan pertama di Hindia Belanda yang menandai perubahan abad di awal abad 20. Nah, kemudian selanjutnya pada antara tahun 1920-1930 di Hindia itu sudah ada yang namanya iklan-iklan dan pada 1930 ada muncullah Art Deco yang populer di Eropa pada 1930-an juga dan masuk ke dalam Indonesia pada saat itu. Gaya Art Deco itu masuk ke dalam Indonesia. Kemudian ada 1945 sudah masuk ke era poster. Nah, Avandi mengadakan pameran tunggal pertamanya di Gedung Putaran Jakarta yang saat itu sedang berlangsung pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Dan kemudian pada 1949
setelah tadi pertama munculnya surat kabar di Indonesia untuk perdagangan dan masih dalam masa penjajahan pada saat itu, kemudian munculnya percetakan, kemudian munculnya surat kabar berbahasa Melayu, dan muncul juga iklan-iklan, kemudian adanya poster, dan juga di sini masuklah ke era pendidikan, di mana di situ juga merupakan momen-momen penting atau tonggak awal mengenai sejarah dari desain grafis yang ada di Indonesia. Dan penjelasan saya barusan sudah sampai pada tahap pendidikan, yang mana pendidikan ini ada pada tahun 1949 dengan nama Akademi Seni Rupa pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 15 Desember 1949. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi adanya pendidikan melalui adanya pendidikan mengenai desain grafis ini, kemudian mulailah muncul logo-logo populer di sini. Dan selanjutnya pada 1967 di bidang pendidikan juga jurusan Seni Rupa ITB membuka studio grafis, dan pada saat itu kurikulum desain dan desain masih bersatu. Kemudian pada 1987 sampai 1988 sudah diadakan lomba-lomba mengenai poster, dan di sini adanya lomba poster dan stiker UP3DN terbesar dan terheboh 1987. Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung dan Persatuan Periklanan Indonesia mengadakan sayembara cipta poster dan stiker yang bertujuan untuk meningkatkan citra produksi dalam negeri dan mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan menggunakan produksi di dalam negeri. Nah, kemudian setelah itu dilanjut pada tahun 1988 adanya pameran grafis Jepang Indonesia yang pertama yang diadakan di Galeri Ancol. Nah, setelah tadi adanya lomba poster seperti itu, kemudian adalah yang namanya pameran. Dan untuk penjelasan saya barusan itu termasuk ke dalam soal nomor 8, yang mana soalnya itu memberikan beberapa contoh pada desain grafis yang mewakili perjalanan sejarah Indonesia. Yang pertama itu munculnya surat kabar untuk perdagangan pada saat itu masa penjajahan di Indonesia di Hindia Belanda. Kemudian adanya percetakan untuk keperluan literatur Kristen, dan setelah itu sudah muncul tempat percetakan dan juga adanya surat kabar dalam bahasa Melayu. Kemudian selanjutnya ada juga percetakan pertama yang ada di Surabaya pada saat itu, dan setelah itu adanya iklan-iklan dengan cenderung menggunakan model-model perempuan dalam iklan-iklannya. Bahkan kadang barang atau produk yang didirikan tidak spesifik ditujukan untuk perempuan. Nah, kemudian muncullah Art Deco pada 1930-an dan masuk ke Indonesia pada saat itu. Kemudian adanya poster, dan untuk pendidikannya itu muncul Akademi Seni Rupa pertama di Indonesia yang berdiri pada 1949. Dan Akademi Seni Rupa ini disingkat ASRI, didirikan yang peresmiannya itu harus dilakukan pada tanggal 15 Januari 1960. Keterangannya ini rupanya motivasi oleh adanya keinginan agar akademi tersebut didirikan ketika Yogyakarta masih merupakan ibu kota negara. Sebagaimana diketahui, tanggal 27 Desember, 12 hari sesudah surat keputusan tersebut, pengakuan kedaulatan RI ditandatangani oleh Ratu Juliana. Dan bersama dengan itu berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat. Nah, setelah munculnya berkembangnya desain ke dunia atau ke bidang pendidikan, muncul logo yang sangat populer pada saat itu. Setelah logo itu, jurusan Seni Rupa ITB membuka studio grafis pada 1967, dan itu merupakan studio grafis yang pertama. Dan pada saat itu kurikulum desain dan seni itu masih bersatu, tidak berpisah.
seperti sekarang ini, seni budaya dan desain seperti seni rupa dan desain komunikasi visual. Nah, selanjutnya setelah tadi adanya logo, kemudian muncul lomba poster dan stiker, dan setelah itu adanya pameran-pameran yang terjadi setelah itu gitu. Dan selanjutnya untuk nomor 9, berikan contoh beberapa gerakan seni dan desain yang lain yang tidak tersampaikan dalam materi perkuliahan yang telah diberikan. Mungkin untuk yang belum tersampaikan, di sini saya bisa menjelaskan mengenai seni kontemporer. Nah, di sini seni kontemporer itu saya belum mendapatkan pelajarannya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai seni kontemporer itu. Nah, seni rupa kontemporer adalah sosok yang selalu menjadi sorotan kontroversi masyarakat. Nah, kenapa? Meskipun seni kontemporer itu sudah sesederhana itu, tetapi wujud dari ide dan wacananya yang selalu menimbulkan kontroversi. Nah, hal ini disebabkan karena seni kontemporer itu radikal katanya, sulit dipahami, bahkan tidak sedikit publik yang dibuat gerah karenanya. Maka dari itu, subjek itu sangat penting untuk dipahami agar kita dapat mengikutinya atau bahkan mematahkan dirinya. Nah, di sini untuk pengertian seni kontemporer itu sendiri secara mendalamnya itu adalah seni rupa yang diciptakan terikat pada berbagai konteks ruang dan waktu yang menyelimuti seniman, audiens, dan medannya gitu. Dan istilah kontemporer itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti apa-apa atau mereka yang hidup pada masa yang bersama. Nah, meskipun begitu, istilah dari kontemporer itu tidak dapat diterjemahkan begitu saja sebagai seni masa kini. Seperti dijelaskan, istilah seni rupa kontemporer di dunia masih menimbulkan perdebatan gitu, bukan modern dan bukan juga seni lama gitu. Jadi polemik istilah dari seni rupa kontemporer ini masih jadi perdebatan gitu, tidak hanya dalam praktik wacana seni rupa saja, tapi juga di dunia secara umum, baik itu seni musik, tari, dan sebagainya. Dan secara garis besar, polemik yang hingga kini masih terjadi dapat dipilah menjadi dua perspektif utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, secara leksikal, istilah dari bahasa Inggrisnya contemporary terikat dengan waktu masa kini gitu. Yang kedua, ada yang memaknai bahwa istilah seni rupa kontemporer itu lebih dikatakan dengan eksistensi wujud karya yang repetisinya berbeda dari prinsip-prinsip seni modern atau seni klasik. Jadi seni modern bukan, seni klasik juga bukan. Dan itu yang menjadi perdebatan oleh halayak umum gitu. Dengan demikian, salah satu pemaknaan yang dapat disimpulkan untuk mendefinisikan seni kontemporer ini adalah sebagai fenomena dan karya seni yang diciptakan oleh seniman di masa yang terikat dengan berbagai konteks yang menyelubunginya, seperti keadaan dan berbagai peristiwa serta fenomena di zaman ia hidup, yang reputasinya itu cenderung berbeda dengan seni klasik dan modern masa-masa sebelumnya gitu, atau masa-masa sebelumnya. Nah, kemudian dari ciri dan sifat seni rupa kontemporer ini adalah tidak adanya sekat antara berbagai disiplin seni dengan meleburnya batas-batas antara seni lukis, patung, kriya, teater, musik, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, isu-isu yang diwacanakan adalah kesetaraan antara etnis dan gender, hak asasi manusia, lingkungan hidup, nilai tradisi, dan persatuan keberagaman yang lain. Dan contoh dari seni rupa kontemporer ini adalah seni instalisasi, adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menggabungkan berbagai media, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi, dan tidak terbatas pada pengelompokan jenis seni rupa, seni lukis, ataupun patung, sehingga membentuk kesatuan yang baru. Nah, kemudian karya seni ini juga biasanya menawarkan interaktivitas bagi pengunjung pameran. Misalnya, pengunjung dapat menulis pendapatnya pada kanvas, atau sederhana pengunjung dapat menekan tombol untuk menggerakkan sesuatu. Nah, selanjutnya ada happening art. Jadi, happening art ini adalah persilangan antara pameran seni rupa dan pertunjukan teatrikal. Biasanya, bentuk seni ini menghindari penggunaan unsur-unsur teater tradisional seperti alur cerita, karakter pemain, dan adegan. Meskipun itu,
itu tema dan naskah tetap dibuat pada karya ini. Itu hanya saja di dalamnya lebih banyak terjadi monolog. Kemudian performance art. Banyaknya masyarakat bahkan kalangan seniman sendiri sering keliru membedakan antara performance art dan happening art. Jadi performance art itu memang mirip dengan happening art, yaitu gabungan seni pertunjukan dan seni rupa, tetapi penekanan interpretasinya tetap menjurus pada aspek visual gitu. Dan performance art ini tidak membutuhkan dialog atau monolog sama sekali. Dan contoh seni rupa kontemporer ini, performance arts adalah freak on lash dan kemudian ada video art. Sebelumnya media seni ini tidak begitu baru, namun kemunculannya lebih banyak di era masa kini, video art gitu ya, yang mengacu pada tahun 1970 hingga sekarang. Dan selanjutnya ada video mapping. Setidaknya menggabungkan dua jenis seni rupa yang salah satunya adalah video art yang disolotkan menggunakan proyektor pada jenis seni lainnya gitu. Dan berbagai aspek visual pada video yang disolotkan disesuaikan dengan jenis seni lain seperti arsitektur, instalasi, bahkan keseni tari dan pertunjukan. Dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa seni rupa kontemporer adalah seni yang sedang ada dalam tahap perkembangan dan bereksplorasi tanpa henti berdasarkan konteks yang sedang terjadi di masa ini, detik ini, ruang temporal ini, beserta berbagai ramalan atau perakiraan masa depan, dan tentunya masih melibatkan pengaruh masa lalu yang bisa jadi diangkat ulang dalam dialektika yang tak pernah usai. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan dari soal-soal yang telah diberikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.